Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali bisa ketemu dengan kalian di kelas BIT Fisika kelas 11. Di pertemuan BIT sebelumnya, atau sekitar berapa minggu yang lalu ya, kita udah lama nggak ketemu BIT Fisika. Kita terakhir membahas mengenai gelombang. Iya nggak sih? Kalau nggak salah sih, seingat saya kelas 11 IPA 1 itu terakhir membahas tentang gelombang. Baik itu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Benar nggak? Atau lupa? Oke, pokoknya terakhir catatan saya 11 IPA 1 itu membahas tentang gelombang. Nanti kalau ternyata membahas tentang gelombang, untuk gelombang yang berjalan dan gelombang stasionernya belum, tolong kasih tahu saya ya. Barangkali belum, soalnya saya barangkali ketukar sama 11 IPA 2-nya. Oke, intinya pada hari ini kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Oke, langsung saja kita mulai mengenai gelombang bunyi. Bunyi yang seperti kita ketahui merupakan salah satu contoh dari gelombang. Bunyi itu biasa dihasilkan dari getaran dawai. Kalau kita main gitar atau main biola, gitu ya. Kita lihat di sini bahwa senar gitarnya atau dawai gitarnya itu bergetar dan nanti akan menghasilkan bunyi. Bunyi juga bisa dihasilkan melalui interaksi elektronik yang nanti bisa didapatkan atau diciptakan atau dimanfaatkan melalui speaker, di mana sinyal elektronik itu diubah menjadi getaran dan nanti speaker yang akan bergetar akan menghasilkan bunyi. Atau bisa juga bunyi dihasilkan oleh pita suara yang kita punyai, yaitu pita suara kita bergetar dan nanti akhirnya menghasilkan bunyi. Nah, bunyi sebagai gelombang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sebagai gelombang mekanik, nah bunyi itu merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium sebagai perantara dalam perambatannya. Jadi bunyi karena dia merupakan gelombang mekanik juga pasti memerlukan medium untuk merambat. Di mana bunyi dapat merambat di zat padat, cair maupun gas. Pokoknya di medium padat, medium cair, dan medium gas dia bisa merambat atau bunyi dapat merambat. Tetapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara atau di ruang yang vakum. Seperti yang terjadi di luar angkasa, di mana tidak ada udara di luar angkasa atau udaranya tipis, maka bunyi tidak dapat merambat. Oleh karena itu, di udara atau di luar angkasa, komunikasi itu bukan menggunakan gelombang bunyi, tetapi menggunakan gelombang radio, yaitu berupa gelombang elektromagnetik. Tapi gelombang elektromagnetik nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya atau pertemuan setelah gelombang bunyi ini. Gelombang bunyi ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pertemuan yang hari ini itu mempelajari tentang nada-nada yang dihasilkan oleh bunyi. Nanti di gelombang yang kedua kita akan mempelajari mengenai efek-efek atau gejala-gejala pada gelombang bunyi dan energi yang dihasilkan oleh gelombang bunyi. Oke, sebagai gelombang juga, bunyi itu merupakan gelombang yang longitudinal bentuknya. Di mana gelombang bunyi, sifat atau ciri umumnya gelombang bunyi sebagai gelombang longitudinal ya ini. Saya lupa nuliskan. Sebagai gelombang longitudinal. Nah, sebagai gelombang yang longitudinal, gelombang bunyi memiliki ciri-ciri umum, yaitu
Gelombang bunyi dapat mengalami refleksi atau pemantulan. Gelombang bunyi dapat mengalami refraksi atau pelenturan. Kemudian dapat mengalami interferensi atau penggabungan. Mengalami difraksi atau pembelokan. Jadi ciri-ciri utama dari gelombang bunyi yang pertama adalah gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium perantara dalam merambat. Yang kedua, ciri-ciri atau sifat umum gelombang bunyi yaitu mengikuti gelombang longitudinal, yaitu dapat mengalami refleksi, mengalami refraksi, interferensi, dan difraksi. Nah, selain gelombang longitudinal ada gelombang apa lagi tuh? Gelombang longitudinal dilihat dari arah dan arah rambat dan arah getarnya. Lawannya gelombang longitudinal apa tuh? Oke, kita lanjutkan saja. Nah, mengenai ciri-ciri atau sifat dari gelombang longitudinal tadi, yang pertama adalah bunyi dapat mengalami refleksi atau pemantulan, di mana salah satu contohnya adalah bunyi dapat mengalami gaung atau mengalami gema, di mana suara gaung atau gaung yang diciptakan oleh gelombang bunyi itu merupakan suara pantul hampir bersamaan dengan suara sumber. Artinya kalau kita bilang halo, kemudian di akhirnya pantulannya itu kita hanya mendengar suara suara lo-nya saja. Sedangkan untuk untuk gejala gema atau peristiwa gema, suara pantul terdengar setelah suara sumber. Sehingga kalau kita bilang halo, maka suara pantul yang akan kita dengar, maka terdengarnya juga halo. Makin lama makin pelan. Tapi kata-kata halonya itu lengkap. Sedangkan kalau gaung itu kalau misalkan kita bilang halo, maka suara pantulnya itu hanya terdengar lo-nya aja. Hanya tidak terdengar. Sedangkan kalau gema itu lengkap terdengarnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita teriak di atas dari lembah pegunungan atau di luar mulut goa, maka kita akan mendengar gaung dan akan mendengar gema. Ini kalau ininya luas ya. Sebenarnya gaung itu bisa kita dengar atau bisa terjadi pada ruangan yang minim penyerap atau peredam suara. Contohnya kalau misalkan kalian masuk ke rumah baru atau ke kamar baru diberesin atau baru dicat, belum ada barang-barang, maka kalian akan mendengar suara pantulan dari apa yang kalian bicarakan atau suara pantulan dari kalian akan mendengar pantulan suara dari suara kalian sendiri ketika kalian berada pada ruangan yang minim peredam suara. Oke. Sebagai gelombang longitudinal, selain mengalami refleksi atau pemantulan, bunyi juga dapat mengalami refraksi atau pelenturan, di mana salah satu contohnya adalah bunyi petir terdengar lebih kencang di malam hari dibandingkan dengan siang hari. Di mana kalau siang hari, maka bunyi petirnya akan dibiaskan atau direfraksikan menjauhi garis normal. Kenapa? Karena udara yang berada di bagian atas atau udara tempat petir tersebut di siang hari ya, udara tempat petir tersebut terjadi, suaranya muncul, ini indeks biasnya atau dia kerapatan udaranya lebih rendah, lebih renggang, atau rho-nya itu rendah. Sedangkan di permukaan bumi itu kerapatan udaranya jauh lebih padat. Oleh karena itu, suara yang dihasilkan oleh petir ketika di atas, ketika sampai ke bumi, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Atau kalau misalkan kita orangnya di sini gitu ya, maka suaranya itu kedengarannya jadi lebih jauh atau lebih kecil dibandingkan kalau dengan malam hari, dimana kalau misalkan orangnya di sini, maka
kejadiannya harusnya terjadinya di sini, tapi kita akan dengar lebih dekat. Oleh karena itu suaranya akan terdengar lebih kencang di malam hari. Ini harusnya ada bulan ya, biar membuktikan dia malam hari. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah bunyi dapat mengalami interferensi atau penggabungan. Dimana kalau ada dua buah gelombang bertemu atau bergabung, maka kemungkinan interferensi yang terbentuk ada dua. Yang pertama adalah interferensi yang konstruktif, ketika dua gelombang bunyi bertemu pada fase yang sama, atau kedua gelombang tersebut bertemu pada fase gelombang yang sama. Sedangkan kalau interferensi destruktif, itu berarti ketika fase gelombangnya berlawanan atau berbeda. Contohnya seperti ini, ada dua buah gelombang suara yang dihasilkan, di mana gelombang suara 1 itu warna kuning dan gelombang suara 2 itu warna hijau. Nah, ketika bergabung maka akan membentuk pola seperti ini. Ada bagian yang suaranya jadi lebih keras dan ada bagian yang suaranya lebih kecil atau lebih pelan dibandingkan dengan suara aslinya. Dilihat dari mana? Dilihat dari lebarnya amplitudo atau simpangan dari gelombang ini. Kalau kita bandingkan simpangan gelombang dari atas ke bawah sini dibandingkan dengan dua gelombang ini, maka yang saling bergabung ini akan jadi lebih besar. Ketika berarti di sini suaranya bertemu atau kedua gelombang ini ketemu pada fase yang sama, sehingga menghasilkan suara yang lebih kuat atau yang lebih keras. Sedangkan ketika fase gelombangnya itu berbeda, maka akan menghasilkan suara yang lebih pelan dibandingkan dengan suara aslinya. Ini peristiwa interferensi pada suara. Kemudian yang terakhir adalah bunyi dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Tadi refraksi itu bukan pelenturan tapi pembelokan ya. Justru yang difraksi yang mengalami pelenturan. Pelenturan itu terjadi ketika gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah difraksikan atau lebih mudah dilenturkan. Kejadiannya seperti ini, ada radio yang berada pada sudut dari ruangan gitu ya. Nah, radionya ini kalau kita bunyikan ternyata si orangnya di sini meskipun bunyinya ke arahnya sana gitu ya, tetapi karena gelombang bunyi bisa mengalami difraksi, maka orang yang berada di bagian sini masih tetap bisa mendengar suara radio, atau si gelombang suara radionya tadi dilentur atau melentur dan akhirnya bisa tertangkap oleh telinga dari pendengar. Nah, itu ciri-ciri gelombang sebagai gelombang longitudinal. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, bunyi merupakan gelombang yang dapat merambat atau getaran yang dapat merambat. Nah, seberapa cepat rambat bunyi itu bergantung pada mediumnya. Sebagai gelombang mekanik, bunyi dapat merambat melalui medium, di mana kecepatan rambat bunyi itu V dirumuskan bergantung pada panjang gelombang bunyi yang terjadi dikalikan dengan frekuensi bunyinya. Mana V adalah cepat rambat gelombang bunyi, lambda adalah panjang gelombang bunyi, dan F adalah frekuensi bunyi dalam satuan Hertz. Nah, karena bunyi merupakan gelombang mekanik, dia bisa merambat melalui berbagai medium, yaitu medium zat padat, medium cair, dan medium gas. Nah, kecepatan rambat pada masing-masing medium ternyata memiliki kecepatan yang berbeda bergantung dengan mediumnya tersebut.
Dimana untuk medium yang zat padat, misalkan ada tali gitu ya, jadi suaranya itu merambat melalui tali. Tali merupakan zat padat, nanti suaranya itu merambat melalui tali dan akhirnya sampai ke ujung berikutnya. Berarti kalau misalkan suaranya dari sini, berarti merambatnya ke arah kiri dan akhirnya didengar oleh anak perempuan ini. Nah, medium perambatannya berupa tali, di mana suara akan merambat bergantung pada modulus elastisitas atau modulus Young dari tali tersebut, atau tingkat kelenturan dari tali tersebut dibandingkan dengan massa jenis dari tali tersebut. Mana V adalah cepat rambat bunyi, E adalah modulus elastisitas atau nama lainnya adalah modulus Young, dan Rho adalah massa jenis benda. Kalau kalian jabarkan bahwa modulus Young merupakan E itu merupakan besar tegangan dibagi dengan tegangan atau tau per E kecil ya maksudnya. Maka bisa kita dapatkan bahwa kecepatan rambat juga merupakan tegangan dibagi dengan massa persatuan panjang. Sini saya lupa ngasih keterangan bahwa mu adalah massa persatuan panjang. Satuannya adalah kilogram per meter. Artinya kita anggap bahwa talinya tersebut hanya memiliki dimensi panjang aja. Kalau di massa jenis kan di sini ada dimensi volume, berarti lebar sama tingginya juga harus dihitung. Kalau misalkan kita pakainya tali yang tipis, atau bisa kita lihat kita anggap sebagai persoalan satu dimensi, atau talinya itu cuma satu dimensi, maka bisa kita gunakan mu atau massa persatuan panjang. Ini untuk zat padat. Pada zat cair, yang contohnya misalkan ada sonar gitu ya, yang digunakan untuk mengecek atau melihat kedalaman dari sebuah laut, di mana sonar tersebut akan memancarkan sejumlah suara melalui sumber suara berupa sonarnya gitu ya, dan nanti akan kembali memantul dan akan bisa diterima kembali oleh pemancar tadi. Nah, ketika merambat dari pemancarnya tadi menuju ke dinding dasar dari lautnya gitu ya, maka suara tersebut atau bunyi akan merambat dengan kecepatan bergantung pada B atau modulus Book atau tingkat kekentalan dari zat cairnya dibagi dengan massa jenis dari zat cairnya. Nah, sedangkan untuk cepat rambat bunyi pada gas itu sama dengan kecepatan. Contohnya di sini ada bel yang kita bunyikan di udara sekitar atau di dalam kamar, maka dari ujung kamar, misalkan belnya tersebut dibunyikan dari salah satu ujung kamar, kemudian kita mendengarnya dari salah satu ujung kamar yang lain, maka berarti bunyi tersebut akan merambat melalui gas yang berada pada ruangan tersebut, di mana rambatan bunyi melalui gas itu sama dengan kecepatan gas ketika bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga kalau misalkan ada bunyi yang merambat, itu sebenarnya adalah perpindahan si molekul gasnya itu juga ikut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga untuk mencari kecepatan bunyi pada zat gas atau pada medium gas, itu sama dengan kita mencari kecepatan gas pada medium tertentu atau kecepatan molekul gas rata-rata. Ini kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya di termodinamika, bahwa cepat rambat gas merupakan akar dari gamma dikali RT dibagi dengan M. Sini biar jelas, di sini MR ya, massa molekul relatif.
mana V-nya merupakan cepat terambat bunyi atau kecepatan gas tersebut bergerak. Gamma merupakan konstanta Laplace. Kemudian R adalah tetapan umum gas ideal yang besarnya 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan T adalah suhu mutlak gas dalam satuan Kelvin. M atau MR adalah massa molekul relatif gas. Satuannya kilogram per mol. Oke, di sini sampai kecepatan bunyi pada medium yang berbeda-beda. Kita lanjutkan aja ke sumber bunyi. Bunyi itu bisa dihasilkan dari berbagai macam getaran benda. Nah, jenis bahan benda yang bergetar, bahannya berbeda akan juga menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Secara garis besar, sumber bunyi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bunyi akibat getaran benda yang padat, contohnya tadi adalah senar, gitar gitu ya, dan bunyi yang berakibat atau bunyi akibat getaran dari gas atau getaran dari udara. Pak, emang nggak ada bunyi yang dihasilkan oleh getaran air? Ya ada, bisa jadi, bisa ada gitu ya. Tapi saya belum tahu contoh dari bunyi yang dihasilkan oleh getaran zat cair. Biasanya secara garis besar atau secara umum itu kategorinya cuman ada dua, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh getaran benda yang padat dan bunyi yang dihasilkan oleh getaran benda atau getaran dari udara atau getaran dari gas. Nah, ketika bunyi pada zat padat itu dihasilkan, maka kita lihat di sini ada gitar. Gitar akan mendapatkan atau akan menghasilkan nada-nada yang kalau kita mainkan itu akan menghasilkan nada yang harmonis. Bergantung dengan kunci atau bagian mana yang kita tekan sehingga dia akan menghasilkan nada-nada yang berbeda. Nah, nada-nada yang dihasilkan oleh dawai itu disebut nada harmonik. Di mana nada harmonik itu terdiri dari nada dasar. Nah, ketika nada dasar pada dawai terbentuk, atau ketika nada dasar tersebut terbentuk, maka senar gitar yang tadinya lurus, ini harusnya lurus ya. Nah, ini harusnya lurus ya. Ketika nada dasar berbentuk atau ketika kita getarkan dawainya tersebut, maka dawai tersebut akan membentuk pola gelombang seperti pada gambar ini. Dia bagian ujung ke ujungnya cuman membentuk satu bukit dan satu lembah, atau bukit atau lembahnya saja. Sepanjang talinya ini ternyata kebentuknya cuman satu perut aja nih. Ini disebutnya adalah perut karena dia lebar. Dan dua simpul. Di sini simpulnya di ujung-ujung. Nah, sepanjang tali atau dawai yang bergetar tadi, bergetar dengan pola seperti ini, maka didapatkan bahwa pola ini akan membentuk setengah dari panjang gelombang yang terbentuk akibat dari getaran dawai. Dimana kalau satu panjang gelombang itu berarti gunung ditambah dengan lembah ya. Atau kalau satu panjang gelombang berarti segitu. Sedangkan ini yang dibentuk hanya setengah dari panjang gelombang. Oleh karena itu, L-nya atau panjang talinya itu membentuk setengah panjang gelombang, di mana lambda atau kecepatan kecepatan bunyi ketika bergerak pada zat padat atau pada dawai itu sama dengan frekuensi dikali dengan lambda, atau V juga sama dengan akar dari F dibagi dengan mu, atau akar dari tegangan dibagi dengan mu.
Kalau saya gabungkan, maka akan menghasilkan bahwa frekuensi nada dasar yang terbentuk itu sama dengan 1/2L dikali dengan cepat terambat bunyinya. Ini saya akan tuliskan atau akan tekankan di sini nih bahwa bahwa F0 itu sama dengan 1/2L dikali dengan kecepatan rambatnya. Atau F0 sama dengan 1/2 dikali V dibagi dengan L. Nah, selain nada dasar yang bisa terbentuk, karena nadanya harmonik berarti ada nada-nada yang lainnya gitu ya. Nah, nada harmonik yang lainnya selain nada dasar itu berarti F-nya F ke 0 atau nada yang paling dasar. Kemudian untuk F yang ke 1 berarti namanya adalah nada atas. Nada atas ke 1, maka pola gelombang dawai yang terbentuk adalah seperti ini. Di mana gelombangnya ini akan membentuk satu panjang gelombang. Satu bukit dan satu lembah, berarti di sini ada lengkap satu panjang gelombang. Berarti L-nya sama dengan lambda, maka kita dapatkan bahwa F-nya, F1 itu sama dengan V dibagi dengan L. Atau cepat terambat gelombangnya pada dawai atau pada zat padat dibagi dengan panjang dari dawai tersebut. Kemudian nada atas kedua atau nada atas berikutnya setelah nada atas ke-1, maka pola gelombangnya seperti ini. Lalu kita dapatkan bahwa panjang gelombang yang terbentuk dari sepanjang dawai tadi itu sebanyak 3/2 atau 1/2 dari panjang gelombang. Sehingga kita dapatkan bahwa F2-nya atau frekuensi nada atas yang kedua adalah 3/2 dikali dengan V dibagi dengan L, atau F2 sama dengan 3/2 kali V dibagi dengan L. Kalau kita masukkan ke dalam perbandingan nada dasar itu F0 sama dengan 1/2 ya, V dibagi dengan L, terus F1 sama dengan V dibagi dengan L, F3 sama dengan 3/2 V dibagi dengan L. Nah, ini sebenarnya bukan cuma nada atas kedua, ada nada-nada atas berikutnya, yaitu nada atas keempat, nada atas kelima, dan seterusnya. Ada banyak ya nada atasnya. Dimana kalau kita lihat dari pola dari nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, nada atas 2, dan ini nada atas 3. Nah, dari pola ini bisa kita dapatkan bahwa dari nada dasar itu setengah. Nah, pas nada atas pertama ternyata jadi 1 nih. Kemudian di nada atas yang kedua ini 1/2, 3/2 itu 1/2, berarti di nada atas yang ketiga adalah 2 V dibagi dengan L, berarti di sini 2/2 atau 5/2 V dibagi dengan L. Kemudian nada atas ke-6 berarti adalah 3 V per L, dan seterusnya. Berarti sampai nada atas ke-10 bisa ditentukan. Nah, dari frekuensi-frekuensi yang dihasilkan pada nada harmonik ini, dari nada dasar sampai nada ke N, nada ke berapa gitu. Kalau kita bandingkan frekuensinya, maka didapatkan perbandingan bahwa F0 banding F1 banding F2 akan sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan seterusnya. Nah, untuk bisa memprediksikan nada atas ke berapa atau nada atas yang lainnya atau nada atas ke N, kita bisa gunakan persamaan di sini bahwa F frekuensi dari nada ke N dikurangi dengan 1 akan sama dengan N dibagi dengan 2L dikali dengan V. Di mana F-nya itu merupakan frekuensi nada. Ini bukan nada dasar atau nada atas ke berapa gitu ya. Kemudian N merupakan
bilangan bulat dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika n-nya sama dengan 1 berarti di sini n, kalau n-nya sama dengan 1 berarti 1 dikurangi 1, berarti kalau misalkan 1 kurangi 1 berarti f-nya f ke 0, berarti f ke 0 itu adalah nada dasar. Kalau n-nya sama dengan 2 berarti nada atas ke 1 dan seterusnya. L merupakan panjang dawai dan V merupakan cepat rambat bunyi pada dawai. Nah, ini adalah menentukan nada yang terbentuk pada bunyi yang dihasilkan oleh getaran benda yang padat. Oke, kita lanjutkan ke nada yang dihasilkan oleh getaran gas. Nada yang dihasilkan oleh getaran gas ini terjadi akibat akibat dari getaran atau resonansi yang dihasilkan oleh kumpulan gas yang berada di dalam sebuah ruangan. Contohnya kalau kita punya sebuah pipa gitu ya. Lalu kita tiup bagian atasnya, kita bikin getaran atau kita getarkan bagian atasnya, maka pipa ini akan menghasilkan suara-suara tertentu. Nah, karena pipanya ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ada pipa yang bagian bawahnya tertutup atau pipa yang bagian bawahnya itu benar-benar terbuka. Atau pada intinya di sini ada, kalau contohnya ya, di sini ada trompet atau suling yang bagian bawahnya itu terbuka, ujung sama ujungnya itu terbuka. Ujung atasnya terbuka, ujung bawahnya juga terbuka. Atau kayak angklung yang ujung atasnya aja yang terbuka, angklungkan bagian atasnya aja, atau calungkan bagian atasnya aja yang terbuka, bagian bawahnya itu tertutup. Nah, nada-nada yang dihasilkan oleh getaran gas yang berada di dalam pipa, baik terbuka maupun tertutup, itu kita cari berdasarkan nada harmoniknya, yaitu yang pertama adalah nada dasar. Kita bahas dulu untuk pipa organa yang terbuka atau pipa yang ujungnya masing-masing dibuka. Kita ambil contohnya di sini adalah suling, di mana ujung sininya terbuka dan ujung bawahnya juga terbuka. Berarti namanya adalah pipa organa terbuka. Ketika ditiup suling tersebut, maka akan menghasilkan bunyi. Nah, ketika nada dasarnya terbentuk, maka gelombang bunyi yang terbentuk itu bentuknya seperti ini. Di mana gelombang bunyi terbentuk ini, kalau saya ambil, di sini ada 1/4 dari bukit, di sini juga ada 1/4 dari bukit. 1/4 ditambah 1/4 jadinya setengah. Sehingga kalau kita jumlahkan L-nya itu merupakan 1/4, ini harusnya setengah ya, saya salah tulis di sini. Setengah dari panjang gelombang, sehingga nada dasarnya atau F0-nya sama dengan V per 2L, atau setengah nada dasarnya sama dengan setengah dikali V dibagi dengan L. Ini untuk nada dasar pada pipa organa yang terbuka. Nah, untuk nada atas ke satunya berarti gelombangnya bentuknya seperti ini. Nah, gelombang yang terbentuk ada 1/4 tambah 1/4 gitu ya. Ditambah dengan setengah, berarti setengah ditambah dengan setengah ini berarti ada satu panjang gelombang, di mana L-nya akan sama dengan lambda atau sama dengan panjang gelombangnya. Sehingga nada atas pertama untuk pipa organa terbuka itu sama dengan F1 V dibagi dengan L. Kemudian untuk nada atas kedua bentuknya seperti ini. Kalau kita hitung, maka di situ sekitar ada 1/2 panjang gelombang atau 3/2 panjang gelombang untuk sepanjang pipa tabungnya. Maka frekuensi nada atas kedua kita dapatkan dengan menggunakan persamaan 3/2 V dibagi dengan L. Ini L ya, harusnya bukan lambda. Nah, kalau kita bandingkan masing-masing frekuensi dari nada dasar, nada atas ke-1 dan nada atas kedua, maka kita dapatkan perbandingan yang sama
untuk pipa organa terbuka sama perbandingannya dengan perbandingan frekuensi nada harmonik pada dawai. Jadi pipa organa terbuka itu sama dengan dawai. Nah, untuk mencari nada atas ke N atau nada atas yang lainnya, kita gunakan persamaan yang hampir sama dengan persamaan nada ke N pada dawai. Bedanya adalah di situ cuman ada V-nya aja. V-nya kalau di dawai berarti cepat lambat bunyi pada zat padat, sedangkan untuk pipa organa terbuka ini cepat lambat bunyinya itu adalah cepat lambat bunyi pada udara. Karena yang bergetar merupakan udara. Kalau pada dawai yang bergetar adalah dawai atau zat padatnya. Nah, selain pipanya itu terbuka, ada jenis lain yaitu pipanya tertutup. Atau contohnya seperti ini. Nanti di ujung sininya pipanya itu ditutup. Salah satunya aja yang dibuka. Nah, ketika pipanya tertutup, maka nada dasar yang terbentuk gelombangnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, maka gelombangnya terbentuknya hanya 1/4 dari bukitnya aja atau 1/4 dari lembahnya aja. Berarti di sini cuman sepanjang dari panjang tabungnya itu hanya terbentuk 1/4 dari panjang gelombang yang terbentuk. Sehingga F0-nya atau nada dasarnya akan sama dengan 1/4 dikali dengan V dibagi dengan L. Sedangkan untuk nada atas ke 1, kalau kita lihat di sini, ada setengah panjang gelombang ditambah dengan 1/4. Setengah ditambah 1/4 itu berarti 3/4. Berarti L-nya sama dengan 3/4 panjang gelombang. Sehingga F1-nya atau nada atas ke 1 adalah 3/4 dikali V dibagi dengan L. Untuk nada atas kedua, hasilnya adalah 5/4. Nah, kalau saya bandingkan antara nada atas pertama, nada dasar itu 1/4, nada atas pertama itu 3/4, nada atas kedua itu 5/4. Nah, maka pola yang terbentuk bagi perbandingan frekuensi nada harmonik pada pipa organa yang tertutup itu sama dengan 1:3:5. Berarti di sini untuk F3 dan seterusnya berarti banding 7 banding seterusnya atau angka ganjil. Nah, untuk memprediksi atau mencari besar frekuensi pada nada harmonik yang lainnya atau nada ke N, maka kita gunakan persamaan yang di sini. Fn-1 atau F ke N min 1 ini sama dengan 2N-1 dikali V dibagi dengan 4L. Dimana F-nya masih frekuensi nada dasar atau nada atas ke berapa? Ke N gitu ya. N-nya merupakan bilangan bulat dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dimana kalau didapatkan bahwa N-nya sama dengan 1, berarti F-nya sama dengan 0 atau nada dasar. Sedangkan L merupakan panjang dari pipanya ya. Ini sorry, saya belum ganti. Ini pipa, bukan dawai. Dan V adalah cepat lambat bunyi di udara. Nah, kita ambil contoh soalnya. Di sini ada 3 contoh soal. Nanti saya masukkan saja contoh soalnya ini dalam video. Ya, nanti akan saya masukkan ke dalam channel YouTube saya. Nah, link untuk channel YouTube-nya atau link untuk video pembahasan soal ini akan saya berikan ke PJ-nya, ke Anggita ya. Nanti linknya saya akan kirimkan ke Anggita. Soalnya untuk pembahasan soal. Nah, karena hari ini saya ada keperluan, jadi kayaknya kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan bit fisikanya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas atau melanjutkan pembahasan kita mengenai gelombang bunyi, yaitu fenomena-fenomena pada gelombang bunyi dan energi pada gelombang bunyi.
Sampai di sini ada pertanyaan?